قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kita tahu sekarang ini nasab Ba'alawi sudah rungkat kaum muslimin ya. Mereka sudah nggak bisa jualan nasab, ya. Mereka nggak bisa lagi ndawir, nggak bisa lagi jualan cerita-cerita dongeng khurafat tentang karomah para leluhur Ba'alawi lagi ya. Bahkan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita karomah dongengan dari Ba'alawi ini sekarang sudah jadi parodi ya. Dijadikan parodi oleh netizen. Jadi sudah nggak ada yang heran lagi lah ya, nggak ada yang kagum lagi dengan cerita-cerita karomah dongengan dari Ba'alawi ya. Dan sepertinya Ba'alawi ya semakin stres ya menghadapi kondisi yang mereka hadapi sekarang kaum muslimin, sehingga mereka mencari cara bagaimana mengembalikan Mukibbin ini seperti setelan awal ya. Mereka kagum kepada Ba'alawi, mengkultuskan Ba'alawi ya, mau menghambakan diri kepada Ba'alawi. Ini sampai ada Ba'alawi yang main playing victim ya. Seolah-olah sekarang ini yang diuji oleh Allah itu bukan Ba'alawi ya, tapi justru umat muslim yang ada di Indonesia ini katanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan benci kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal sekarang ini yang lagi pusing Ba'alawi ya. Kalau umat muslim Indonesia nggak ada yang pusing ya. Justru yang sekarang ini pusing Ba'alawi ya. Jualan nasab, ndawirnya ya, dongengnya nggak laku lagi, jualan karomahnya nggak laku lagi ya. Coba kita lihat video ini kaum muslim. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji, banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Katanya bangsa Indonesia ini sekarang lagi diuji ya. Lagi diuji, banyak menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Jadi umat muslim Indonesia ini sekarang banyak yang menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ya kok bisa? Kenapa? Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kalau mendustakan Ba'alawi itu disebut menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Mendustakan Ba'alawi menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak percaya Faqih Muqaddam Mi'raj sehari 70 kali ya. Nggak percaya kalau ada Ba'alawi yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Nggak percaya kepada Ba'alawi yang ngaku bisa memadamkan api neraka. Nggak percaya dengan Ba'alawi yang katanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya. Berarti kita menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita-cerita ngedabrus dari Ba'alawi itu kita harus percaya. Kalau nggak percaya berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Anak udah nyampein sekarang. Karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin. Li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah. Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Halah. Bani Ba'alawi pohon yang diberkahi ya. Jadi yang sekarang ngeritik Ba'alawi itu harus tobat. Karena Ba'alawi pohon barokah. Pohon barokah apa? Ya, bukan pohon barokah, cocoknya disebut pohon gorkot. Nah, tahu pohon gorkot? Pohon gorkot itu pohonnya Yahudi. Ya. Pohon barokah apa? Kerjanya ngedabrus, kerjanya ngerusak syariat Islam, kok pohon barokah. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jaddoh Nabi Muhammad SAW. Alah. Ya, kemana-mana Ba'alawi itu ngerusak, ya, ngerusak agama Islam, rukun Islam dirusak. Ya, kata Nabi rukun Islam ada 5, kata Ba'alawi ada 6.
Itu apa nggak ngerusak namanya? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ketika kita berdoa nyebutnya Asmaul Husna. Tapi Ba'alawi ya nyebut nama Umar Mukhdor, kan ngerusak namanya. Ya. Ketika kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, ya, dalam lapang maupun sempit, kita diperintahkan meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ba'alawi ya memerintahkan minta sama fotonya Umar bin Hafiz. Kan ngerusak. Hah? Mana Ba'alawi yang membawa syiar Islam tuh mana? Yang ada ngedabrus, ya. Ditanya malaikat, man robuka? Jawab saja, Habib Abdullah Al-Haddad. Hah? Ditanya man robuka? Jawab Umar Mukhdor. Hah? Ditanya man robuka? Habib Abdullah Ba'alwi. Itu namanya tukang rusak Islam. Di mana-mana Ba'alawi kerjanya ngerusak Islam. Nggak ada cerita ngeritik Ba'alawi nyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Nggak ada cerita. Justru yang mengkritik Ba'alawi itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Ba'alawi itu yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada cerita Nabi cinta dengan perusak Islam, itu nggak ada cerita. Ba'alawi itu perusak Islam yang ada, ya. Coba kita lanjut dulu. Orang man yantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datoknya, dia penduduk neraka. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Ya masuk akal saja. Yang namanya wasilah hidayah itu dari mana saja, ya. Coba itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Belajar ayat kursi dari siapa? Dari setan. Dari setan. Apa kemudian setan jadi ahli surga? Enggak. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, coba. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran siapa? Lantaran setan. Ya, setan mengaku sebagai Tuhan. Wahai Abdul Qadir Jilani, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, karena ketinggian ilmumu, ketinggian ketakwaanmu, maka sekarang aku sudah halalkan apa-apa yang diharamkan untuk orang lain. Coba, setan justru menjadi wasilah lebih kuatnya keimanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, coba apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya, dengan perkataanmu justru aku semakin kuat bahwa sesungguhnya engkau setan. Ya. Semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tergoda dengan godaan setan. Ya sama dengan orang-orang yang Islam, masuk Islam lantaran Ba'alawi. Ya. Mereka nggak mau masuk Islam ala Ba'alawi. Tuhannya Umar Mukhdor, Abdullah Al-Haddad, Abdullah Ba'alwi, Umar bin Hafiz. Ya. Mintanya sama kuburan. Nggak maulah mereka masuk Islam pakai cara yang benar. Ya mereka masa iya nanti matinya ditanya man robuka Habib Abdullah Al-Haddad, ditanya man robuka Umar Mukhdor, man robuka Habib Abdullah Ba'alwi. Nggak mungkin lah mereka mau. Ya, cuma orang-orang yang bodoh, ya, yang mau belajar sama Ba'alawi. Ya. Masa mau mereka nanti ditanya sama malaikat, man robuka Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, ngawur itu namanya. Jadi jangan merasa pede lah, Ba'alawi jangan merasa pede. Seolah-olah, oh ini Ba'alawi ini paling berjasa di dalam Islam. Ya, nggak perlu pede. Ya, wasilah hidayah itu datang dari mana saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan wa annallaha yu'ayyidu hadzal din ya birrajulil fajir. Dan boleh jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala menolong agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang-orang pelaku maksiat. Ya, contohnya paman Nabi Muhammad SAW berjuang membantu Nabi Muhammad SAW berdakwah, tapi nggak masuk surga. Ya. Siapa bilang Abu Thalib masuk surga? Nggak ada. Nggak ada. Padahal jasanya di dalam Islam banyak. Ya. Tuh, jadi jangan merasa pede, Ba'alawi. Kalau orang yang adanya di neraka, kira-kira bisa ngislamin orang apa enggak? Berapa juta manusia masuk Islam? Di bawah
bimbingan, tuntunan Bani Alawi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ana Habib, anggap ana bukan Habib untuk berbicara ini. Liajlil mahabbah aguluha. Ana mengatakan karena cinta, mumpung masih hidup, taubat. Karena itu hidayatun li jaddihi. Menyakiti kepada Nabi Muhammad. Sudahlah, Mbak Alawi, ya. Kalian itu sekarang bingung, ya, karena nasab sudah rungkat, jualan nasab, jualan karomah sudah nggak laku lagi, ya, karena selama ini sumber penghidupan kalian dari itu, jualan nasab, dawir, jualan karomah itu, ya. Tanpa mukeben kalian bukan apa-apa, ya. Dan sekarang mukeben itu ya tinggal orang-orang yang bodoh saja, ya. Tinggal orang-orang yang bodohnya ya parah lah. Mereka cuma ngarep bisa masuk surga karena cinta sama Mbak Alawi. Ya karena iming-iming Mbak Alawi seperti itu. Ya ahli maksiat, ibadahnya berantakan, asal cinta sama Mbak Alawi masuk surga tanpa hisab. Itu sekarang mukeben itu ya tersisa orang-orang yang taklid buta sama Mbak Alawi. Kalau yang mau belajar, ya mau menggunakan akal sehat dan kewarasannya, sudah pasti tobat dari permukibinan, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.